Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul The Monkey yang dirilis pada tahun 2025, di mana film ini bercerita tentang dua saudara, Hal dan Bill, yang menemukan boneka monyet tua yang bisa memainkan drum. Tetapi ternyata setiap kali monyet itu memainkan drumnya, seseorang akan mati. Mereka berusaha membuang dan menghancurkannya, tetapi boneka itu selalu kembali. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Film dimulai di sebuah toko barang antik yang tampak seram. Seorang pria bernama P.T. Selbourne masuk ke toko itu. Wajahnya terlihat sangat takut dan pakaiannya ada noda darah. Tetapi waktu penjaga toko bertanya, P.T. bilang darah itu bukan miliknya. P.T. membawa sebuah boneka monyet kecil yang bisa memukul genderang. Dia bilang dia ingin mengembalikannya. Tetapi si pemilik toko menunjukkan tulisan yang mengatakan kalau mereka tidak bisa menerima pengembalian mainan anak-anak. P.T. menjelaskan ini bukan mainan biasa. Setiap kali monyet ini memukul genderangnya, hal buruk selalu terjadi. Tiba-tiba saja boneka monyet itu mulai memukul genderangnya sendiri. Suaranya membuat P.T. dan pemilik toko menjadi takut. Tetapi setelah beberapa detik, suara itu berhenti dan semuanya menjadi tenang. Namun seekor tikus menggigit sebuah kabel di dekat mereka. Tiba-tiba ada sebuah pistol yang tersembunyi meletus dan mengenai pemilik toko. Lalu dari pistol itu keluar tombak yang menarik isi perut pemilik toko. Sangat mengerikan. P.T. yang sangat ketakutan langsung mengambil alat penyembur api dan mencoba membakar boneka monyet yang menakutkan itu. Di adegan berikutnya kita bertemu dua anak laki-laki yang kembar, namanya Bill dan Hal. Meskipun mereka kembar, mereka tidak akur. Mereka sering bertengkar. Hal bilang Bill adalah kakaknya karena Bill lahir 3 menit lebih dulu. Karena itu Bill suka merasa lebih hebat dan sering mengejek Hal. Mereka tinggal bersama ibu mereka yang bernama Lois. Ayah mereka sudah lama pergi dan tidak pernah kembali. Mereka tidak tahu kenapa ayah mereka meninggalkan mereka. Suatu hari Bill dan Hal mulai membongkar barang-barang lama milik ayah mereka. Di sana mereka menemukan seragam milik P.T. yang ternyata adalah ayah mereka. Mereka juga menemukan sebuah kotak misterius. Di dalamnya ada boneka monyet yang sama seperti yang dibawa P.T. di awal cerita. Hal menemukan sebuah catatan yang bilang mereka harus memutar kunci di boneka itu dan melihat apa yang terjadi. Bill langsung memutarnya. Boneka monyet itu tiba-tiba tersenyum seram dan mengangkat stik drumnya, tetapi belum memukul. Keesokan harinya, ibu mereka menyuruh Bill dan Hal pergi keluar bersama pengasuh mereka untuk makan di restoran. Ia bilang ia punya janji kencan malam itu. Saat mereka masuk ke mobil, Hal melihat sesuatu aneh. Boneka monyet itu sudah duduk di kursi belakang. Mereka pun pergi ke restoran Hibachi, yaitu restoran tempat koki memasak di depan para tamu. Anak-anak sangat senang melihat aksi sang koki. Sementara itu di luar restoran, boneka monyet itu pindah tempat dari kursi belakang ke kursi depan mobil. Lalu dia mulai memukul genderangnya, tetapi tiba-tiba berhenti. Di dalam restoran, koki sedang memotong bahan makanan dengan pisau besar. Tapi tanpa sengaja dia malah memotong kepala pengasuh mereka, Annie. Semua orang di restoran langsung menjerit ketakutan. Cerita lalu berpindah ke pemakaman pengasuh mereka, Annie. Hal yang sekarang sudah dewasa bercerita bahwa kejadian itu membuat hubungannya dengan Bill, saudara kembarnya, menjadi semakin buruk. Mereka makin sering bertengkar dan menjauh satu sama lain. Setelah kejadian itu, ibu mereka mencoba menenangkan mereka. Ia berkata, hidup memang seperti ini. Kadang hal-hal buruk bisa terjadi begitu saja. Semua orang pasti akan meninggal suatu saat nanti. Untuk menghibur diri, mereka bertiga pulang ke rumah dan menari bersama. Meskipun ada kejadian sedih hari itu, Hal berkata bahwa itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia merasa senang bisa menari dan tertawa bersama ibunya dan Bill.
Beberapa hari kemudian Hal sedang duduk di kelas. Saat membuka tasnya, ia kaget karena boneka monyet itu tiba-tiba ada di dalam ranselnya. Teman-teman di kelas melihatnya dan mulai mengeluh pada guru karena mengira Hal membawa mainan ke sekolah dan mengganggu. Lalu saat kelas olahraga, sekelompok anak nakal yang dipimpin oleh Bill mulai mengejek Hal. Mereka bahkan melemparkan pisang ke arahnya dan menertawakannya. Hal menjadi sangat marah. Saat pulang ke rumah, ia menemukan boneka monyet itu sekarang ada di tempat tidurnya. Ia marah dan berkata pada boneka itu, "Semua ini salah kamu." Ia juga bilang kalau ia sangat membenci Bill. Dalam amarah, Hal berteriak bahwa ia berharap Bill mati. Lalu ia memutar kunci boneka monyet itu. Saat itu juga Bill pulang ke rumah. Boneka monyet mulai memukul genderangnya. Bill pergi ke dapur dan melihat ibu mereka sedang memanggang makanan. Tetapi tiba-tiba darah keluar dari wajah ibu mereka. Ia jatuh ke lantai dan meninggal. Hal dewasa lalu berkata bahwa dokter menyebut kejadian itu sebagai aneurisma bumerang, yaitu masalah yang sangat langka yang hanya terjadi pada 1 dari 44 juta orang. Tetapi Hal tahu kebenarannya. Ia percaya bahwa ibunya meninggal karena kutukan boneka monyet. Boneka itu bisa membunuh siapa saja dan tidak bisa dihentikan. Setelah pemakaman ibu mereka Lois, Hal dan Bill diadopsi oleh Bibi Ida dan Paman Chip. Mereka berdua sangat baik dan berusaha menghibur Hal dan Bill agar tidak terlalu sedih. Uncle Chip, I want you to know. Malam harinya Hal berpikir keras dan akhirnya memutuskan bahwa dia harus membuang boneka monyet itu. Ia mulai memotong-motong boneka itu. Tetapi tiba-tiba dari dalam boneka keluar darah. Hal sangat terkejut. Meskipun begitu, Hal tetap melanjutkan. Ia terus memotong boneka itu jadi beberapa bagian kecil. Setelah itu, ia memasukkan semua potongannya ke dalam kantong sampah. Bill and I were never the same. You know what I mean. Keesokan harinya, Bibi Ida dan Paman Chip membawa Hal dan Bill ke rumah baru mereka yang letaknya sangat jauh. Namun malam itu Bill melihat sesuatu di luar jendela. Dia pergi memeriksanya. Dia sangat terkejut, boneka monyet yang menyeramkan itu entah bagaimana kembali dan sekarang ada di sana. Bill menuduh Hal membawa boneka itu lagi, tetapi Hal bersumpah dia tidak melakukannya. Ia bahkan menjelaskan kalau dia sudah memotong boneka itu dan membuangnya ke tempat sampah. Hal mengatakan bahwa boneka itu dikutuk dan sudah menyebabkan kematian pengasuh mereka dan ibu mereka. Setelah mendengarnya, Bill mulai berpikir, bagaimana kalau sebenarnya bukan Hal yang menyebabkan semuanya? Mungkin justru ibu yang dulu memutar kunci boneka itu. Lalu walaupun Hal sudah memperingatkan, Bill kemudian memutar kunci boneka itu juga. Akibatnya, keesokan harinya mereka kehilangan Paman Chip yang sedang berkemah di hutan. Saat sedang tidur di kantong tidurnya, tiba-tiba datang 67 kuda dan menginjak-injaknya. Ia tidak bisa diselamatkan. Setelah kejadian mengerikan itu, Bill dan Hal akhirnya benar-benar sadar bahwa boneka monyet itu memang yang menyebabkan semua kematian ini. Jadi mereka punya rencana, mereka mengikat boneka itu dengan sangat erat, memasukkannya ke dalam kotak dan melempar kotak itu ke dalam sumur tua yang sudah lama tidak dipakai. Cerita lalu melompat ke 25 tahun kemudian. Bibi Ida sedang tidur nyenyak di kamarnya. Tetapi tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara-suara aneh di rumah. Dia merasa takut, jadi dia mengambil pistol dan turun ke lantai bawah untuk memeriksanya. Semua tampak normal, tidak ada yang mencurigakan. Tetapi saat dia naik kembali ke atas, tangga rumahnya tiba-tiba runtuh. Beberapa kait logam terlempar dan mengenai wajah Bibi Ida. Dia kesakitan sekali, tetapi dengan susah payah dia mencabut semua kait itu dari wajahnya. Ia kemudian membersihkan lukanya dengan alkohol. Tetapi saat itu tiba-tiba tercium bau gas yang sangat kuat di udara. Dia langsung pergi ke dapur untuk memeriksa. Dan tiba-tiba kompor menyala sendiri, api besar menyambar kepalanya. Bibi Ida berusaha menyelamatkan diri dan lari keluar rumah. Tetapi di luar dia malah tertusuk oleh ujung tajam dari papan tanda dijual yang ada di halaman. Ia pun meninggal. Sementara itu di tempat lain kita melihat Hal yang sudah dewasa. Sekarang dia bekerja di sebuah supermarket. Dia mendekati bosnya dan meminta izin untuk pulang lebih awal.
Hal berkata bahwa minggu ini adalah satu-satunya waktu dalam setahun di mana dia bisa bertemu dengan putranya. Bosnya berkata sinis, "Wah, mantan istrimu pasti orang yang jahat." Tetapi Hal menjelaskan bahwa semua ini adalah pilihannya sendiri. Dia mengalah agar anaknya punya kehidupan yang stabil. Kemudian Hal pergi menjemput putranya. Di sana dia bertemu dengan mantan istrinya dan pacar barunya Ted. Mereka tidak ramah. Mereka bilang Hal tidak pernah hadir untuk anak mereka Pete. Dan karena itu Ted akan mengadopsi Pete secara resmi. Itu berarti Hal tidak akan bisa bertemu Pete lagi. Hal sangat marah dan sedih. Ia menolak keputusan itu. Mereka pun bertengkar hebat. Namun tiba-tiba mereka semua terdiam karena Pete muncul di hadapan mereka. Di tempat lain ada seorang anak laki-laki bernama Ricky yang datang ke sebuah rumah tempat orang-orang sedang menjual barang-barang bekas dalam acara penjualan garasi. Saat berjalan-jalan di sana, Ricky menemukan boneka monyet yang sangat menyeramkan. Ketika dia menyentuh boneka itu, tiba-tiba muncul banyak bayangan dalam pikirannya tentang ayahnya yang sudah lama menghilang tanpa jejak. Ricky lalu menunjukkan boneka itu kepada ibunya dan berkata bahwa boneka itu mengingatkannya pada ayahnya. Ternyata Ricky sangat rindu dan sedang berusaha mencari ayahnya. Kita juga tahu bahwa Ricky sebenarnya disuruh oleh seorang pria misterius yang tidak pernah keluar rumah, hanya untuk mencari boneka monyet itu. Di tempat lain, Hal dan Pete sedang menginap di sebuah motel. Tetapi kelihatan jelas bahwa mereka berdua belum saling kenal dengan baik. Pete sedang mengerjakan tugas sekolah tentang pohon keluarga. Dia bertanya kepada Hal tentang keluarganya. Tapi Hal malah berbohong, katanya dia anak tunggal. Hal juga terlihat tidak nyaman saat Pete mulai bertanya tentang neneknya, ibu Hal yang sudah meninggal. Tengah malam, Hal tiba-tiba menerima telepon dari Bill, saudara kembarnya. Hal sudah tidak bertemu Bill selama 10 tahun dan bahkan tidak bicara dengannya selama hampir 5 tahun. Hal keluar dari kamar motel untuk bicara di telepon. Bill memberitahunya bahwa Bibi Ida sudah meninggal. Lalu Bill meminta Hal untuk pergi ke rumah mereka dan memastikan bahwa boneka monyet itu tidak ada di sana. Tetapi Hal merasa sangat kesal karena dia tidak ingin kehilangan waktu bersama Pete. Minggu itu adalah satu-satunya waktu mereka bisa bersama. Saat itu juga Hal melihat ada seorang wanita yang sedang bersiap-siap untuk berenang di kolam motel. Tetapi di atas atap ada mesin rusak yang hampir jatuh dan bisa menyetrum air kolam. Dan benar saja, kejadian mengerikan itu terjadi. Hal langsung sadar boneka monyet itu sudah kembali. Ia buru-buru masuk ke kamar dan membangunkan Pete. Hal sangat serius dan berkata bahwa mereka harus segera pergi sekarang juga. Mereka cepat-cepat masuk ke mobil. Hal memberitahu Pete bahwa Bibi Ida sudah meninggal dan sekarang dia harus pergi ke rumahnya untuk mengurus beberapa hal penting. Keesokan paginya, Hal dan Pete sampai di rumah lama milik Bibi Ida. Di sana mereka disambut oleh seorang wanita bernama Barbara yang sedang bekerja sebagai maklar, orang yang membantu menjual rumah. Barbara bilang kalau saudara laki-laki Hal sudah memberitahunya bahwa Hal dan Pete akan datang. Saat Pete mendengar ini, dia kaget dan sedih sekali. Ternyata ayahnya punya saudara laki-laki, tetapi tidak pernah memberitahunya. Hal telah berbohong padanya. Barbara lalu mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Dia menjelaskan bahwa sejak Bibi Ida meninggal, keadaan di kota menjadi kacau. Banyak orang meninggal setiap hari karena kecelakaan aneh dan menyeramkan. Kita juga melihat beberapa dari kecelakaan itu dan semuanya sangat tragis dan aneh. Tidak lama kemudian, Barbara mencoba membuka pintu lemari yang macet. Hal merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ternyata benar. Saat pintu lemari berhasil dibuka, tiba-tiba sebuah senapan yang tersembunyi di dalamnya menembak langsung ke kepala Barbara. Barbara pun meninggal seketika. Tak lama kemudian polisi datang ke rumah. Seorang polisi wanita mulai menanyai Hal tentang kejadian tadi. Dia juga memperingatkan Hal agar jangan meninggalkan kota sebelum kasus ini selesai diselidiki. Di luar rumah, para petugas medis membawa jenazah Barbara. Sementara anehnya, sekelompok anak sekolah dan pemandu sorak terlihat bersorak dan gembira entah karena apa. Sementara itu, Hal berada di dalam rumah dan terus mencari-cari boneka monyet itu, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Karena sangat frustasi, Hal mulai mencari petunjuk di buku telepon kota. Tiba-tiba dia melihat sebuah nama aneh yang tertulis di sana, Nyonya Monyet.
Hal pun menelepon nomor itu, tetapi yang menjawab adalah pesan suara dari Bill, saudara kembarnya. Dalam pesan itu, Bill bilang kalau dia sudah menemukan mainan monyet kesayangannya. Jadi orang-orang tidak perlu menelepon lagi soal iklannya. Saat itulah Hal akhirnya menyadari sesuatu yang sangat penting. Saudaranya Bill yang sudah membawa kembali boneka monyet itu dan menyebabkan semua kekacauan serta kematian ini. Sekarang ceritanya kembali ke 25 tahun yang lalu. Tetapi kali ini dari sudut pandang Bill, saudara kembar Hal. Di sini kita tahu bahwa Bill tahu Hal lah yang memutar kunci boneka monyet waktu itu dan karena itulah ibu mereka meninggal. Setelah mereka membuang boneka monyet itu ke dalam sumur, Bill diam-diam kembali ke sana. Dia ingin mengambil boneka itu lagi karena dia ingin balas dendam pada Hal. Tetapi saat dia sampai di sana bonekanya sudah hilang. Yang tersisa hanya kunci boneka itu. Meski kecewa, Bill yakin bahwa suatu hari nanti boneka itu akan kembali dan dia pun menunggu dengan sabar. Beberapa tahun kemudian ketika Bill sudah dewasa, dia menemukan sebuah kue kecil berisi pesan. Isinya berkata, putar kunci dan lihat apa yang terjadi. Pesan itu membuat Bill merasa aneh. Setelah itu Bill mulai melihat boneka monyet di mana-mana dan itu membuatnya takut dan bingung. Akhirnya karena sudah putus asa, Bill memasang iklan di koran. Dia mencari boneka monyet yang bisa memainkan drum, berharap dia bisa menemukannya kembali. Kembali ke masa sekarang. Bill memutar kunci boneka itu, berharap kali ini bonekanya akan membunuh orang yang tepat, yaitu Hal, saudaranya. Tetapi ternyata boneka itu tidak menurut. Sebaliknya boneka itu justru menyebabkan bos Hal meninggal, karena tersedak cerutunya sendiri. Di saat yang sama, Ricky, anak laki-laki yang sebelumnya membeli boneka itu, datang ke rumah Bill. Dia terlihat gugup dan bilang bahwa dia melihat saudara Bill yang mirip sekali dengan Bill, yaitu Hal. Ricky juga bilang dia ingin mengembalikan uang $15 yang diberikan Bill saat membeli boneka itu, karena dia ingin bonekanya kembali. Dia berkata boneka itu mengingatkannya pada ayahnya yang sudah lama menghilang. Tetapi Bill yang sudah kesal dan frustasi marah besar dan menyuruh Ricky untuk pergi dari rumahnya. Ricky jadi sedih dan marah. Setibanya di rumah, dia mengambil seragam polisi ayahnya, lalu mengambil pistol, dan memutuskan untuk menggunakan pistol itu untuk mendapatkan boneka monyet itu kembali. Di tempat lain, Pete dan ayahnya Hal tiba di sebuah motel. Hal sedang sangat marah, jadi dia menelepon saudaranya Bill. Dalam percakapan itu, Hal berkata bahwa dia tahu Bill yang punya boneka monyet itu sekarang. Lalu Bill berkata kalau dia ingin Pete datang ke rumahnya dan memutar kunci boneka itu. Bill mempunyai teori aneh. Dia berpikir bahwa siapapun yang memutar kuncinya tidak akan bisa dibunuh oleh boneka itu. Jadi kalau Pete yang memutarnya, dia akan tetap aman. Tetapi Bill juga mengancam, katanya kalau Hal tidak mau membawa Pete, dia akan terus memutar kunci itu sampai Hal mati. Meskipun banyak orang lain di kota yang mungkin ikut mati juga. Karena situasi sudah semakin gawat, Hal memutuskan ingin mengantar Pete kembali ke rumah ibunya supaya lebih aman. Tetapi hal itu malah membuat mereka bertengkar. Pete menuduh ayahnya tidak peduli padanya. Sementara Hal mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin melindungi Pete, karena dia punya masa lalu yang buruk dan tidak ingin Pete ikut menderita. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu motel. Ternyata itu Ricky yang menyamar menjadi polisi. Dia mengacungkan senjata dan menyuruh mereka ikut dengannya. Ricky lalu membawa mereka ke rumah Bill dan memaksa Pete masuk ke dalam untuk mengambil boneka monyet. Ricky bahkan mengancam akan menembak Hal dan Pete kalau mereka tidak mau menuruti. Hal dengan cemas memohon Pete agar tidak memutar kuncinya, apapun yang terjadi. Pete lalu masuk ke rumah lewat pintu belakang. Tetapi ternyata di dalam rumah itu banyak jebakan berbahaya. Untungnya Pete sangat cerdas dan hati-hati, jadi dia berhasil menghindari semua jebakan itu dan tidak terluka. Di luar rumah, Hal mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Ricky itu. Akhirnya Ricky mengaku kalau dia bukan polisi sungguhan. Tiba-tiba mereka berdua melihat sesuatu yang menakutkan. Sarang tawon raksasa tepat di depan mereka. Mereka langsung merinding dan ketakutan melihatnya. Sementara itu di dalam rumah, Pete bertemu dengan pamannya Bill. Anehnya, Bill sedang berbicara sendiri dengan boneka monyet itu seolah-olah boneka itu hidup. Bill lalu menunjukkan boneka itu ke Pete dan bilang kalau itu adalah mainan kesayangannya saat kecil.
Dia juga berkata boneka itu sudah rusak dan memohon Pete untuk memutarnya agar bisa menyala lagi. Pete bingung dan ragu karena ia ingat pesan ayahnya yang bilang jangan pernah memutar kunci itu. Tetapi Bill memaksa terus sampai akhirnya Pete tidak tahan dan memutarnya juga. Begitu kunci itu diputar, boneka monyet langsung hidup dan memainkan gendangnya dengan suara menyeramkan. Di saat yang sama, sarang tawon di luar rumah mulai jatuh. Dan sialnya, Ricky malah menembakkan pistolnya ke arah sarang itu. Akibatnya tawon-tawon marah dan menyerang Ricky. Mereka masuk ke mulutnya dan Ricky meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. Hal yang melihat kejadian itu jadi panik dan berteriak memanggil Pete. Di dalam rumah, Bill mendengar suara Hal dan sadar bahwa rencananya gagal lagi. Karena marah, Bill mengambil boneka monyet dan mencoba memaksanya memukul drum lagi supaya Hal bisa terbunuh. Tetapi anehnya boneka monyet itu malah melawan. Boneka itu melempar Bill dengan keras sampai terbang jauh. Saat itu juga Hal berhasil masuk lewat pintu belakang rumah dan akhirnya bertemu lagi dengan Pete. Tak lama setelah itu Bill sadar kalau boneka monyet itu hidup lagi dan mulai memukul gendangnya dengan sangat cepat dan panik. Dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat suara gendang berhenti, Bill melihat keluar jendela dan terkejut karena kutukan dari monyet itu sudah menyebar ke seluruh kota. Banyak kecelakaan terjadi dan banyak orang meninggal. Lalu atap rumah runtuh dan mayat-mayat jatuh berserakan dari atas, membuat suasana makin menyeramkan. Hal datang ke rumah itu dan sangat marah kepada Bill karena semua kekacauan yang telah terjadi. Tetapi Bill yang sudah sangat menyesal mengaku bahwa dia hanya ingin membuat Hal membayar atas kematian ibu mereka dulu. Bill menuduh Hal sebagai penyebabnya dan bahkan bilang bahwa Hal pernah ingin membunuhnya. Mendengar itu, Hal jadi sedih dan emosional. Hal bilang kalau ibu mereka adalah ibunya juga dan bahwa dia tidak pernah ingin hal buruk itu terjadi. Hal meminta maaf dan bilang seharusnya mereka saling mendukung saat masa sulit, bukan saling menyalahkan. Dia juga bilang masih belum terlambat untuk memperbaiki hubungan mereka. Bill pun akhirnya tersentuh dan minta maaf juga. Kedua saudara itu akhirnya berdamai dan saling memaafkan. Setelah itu, Hal mengajak Bill ikut perjalanan darat bersama Pete, dan Bill pun setuju dengan senang hati. Tetapi saat semuanya mulai terasa lebih baik, boneka monyet itu tiba-tiba memukul genderangnya sekali lagi. Ternyata itu mengaktifkan jebakan terakhir. Bola bowling tersembunyi meluncur kencang dan mengenai kepala Bill hingga menewaskannya seketika. Keesokan paginya, Hal dan Pete berangkat untuk perjalanan darat mereka seperti yang sudah direncanakan. Saat mereka keluar dari kota, mereka melihat banyak kerusakan akibat amukan boneka monyet. Bangunan yang hancur, mobil terbakar, dan jalanan yang porak-poranda. Semalam saja dunia seperti berubah menjadi mimpi buruk. Tetapi mereka tidak menyerah. Hal dan Pete berjanji untuk menghentikan kutukan itu. Mereka memutuskan untuk menyimpan boneka monyet itu bersama mereka dan menjaganya dengan sangat hati-hati agar tidak ada satu orang pun yang bisa memutar kuncinya lagi. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang menunggang kuda dan tubuhnya penuh abu seperti baru saja keluar dari kebakaran. Tetapi lelaki itu hanya menatap mereka dengan tenang dan terus melanjutkan perjalanannya. Sebelum film berakhir, sebuah bus penuh pemandu sorak lewat di jalan dan terjadi kejadian mengerikan lainnya yang jadi salah satu dari 100 cara terburuk untuk mati. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film The Monkey yang dirilis pada tahun 2025, di mana film ini bercerita tentang dua saudara, Hal dan Bill, yang menemukan boneka monyet tua yang bisa memainkan drum. Tetapi ternyata setiap kali monyet itu memainkan drumnya, seseorang akan mati. Mereka berusaha membuang dan menghancurkannya, tetapi boneka itu selalu kembali. Setelah banyak orang meninggal termasuk keluarga mereka, Hal dan Bill akhirnya berdamai setelah bertengkar bertahun-tahun. Tetapi sayangnya kutukan monyet itu tetap terus berjalan. Dan cerita berakhir dengan Hal dan anaknya Pete berusaha menjaga boneka itu supaya tidak ada lagi yang celaka. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.